Setiap kali kita belajar di dalam pertumbuhan iman, belajar iman, tentunya segala sesuatu dalam firman itu pasti berhubungan dengan iman, pengharapan, kasih, itu pasti. Tapi lokasi-lokasi rohani di mana iman berada, kasih berada, pengharapan yang kuat itu berada, itu tentunya bukan di kedangkalan. Ya. Kita kalau tidak belajar firman lebih dalam, maka sekalipun kita bilang kasih, iman, pengharapan, dan apapun juga, kesabaran, buah roh, itu pada dasarnya dangkal dan tidak akan baik buat kita dalam peperangan, dalam menghadapi hidup ini, itu tidak akan baik. Oleh karena itu sedikit-sedikitlah bersakit-sakit. Segala sesuatu dalam hidup kita itu selalu akan berhubungan dengan kekuatan rohani. Kadang-kadang pertama kita belajar beriman itu selalu kita di pihak yang kelihatan kalah. Ya, menang satu kali, kalah mungkin 1000. Sehingga firman itu seperti tidak kelihatan benar dan berkekuatan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau berani lempar benih itu ke tanah, sekalipun dia paling kecil, nanti dia bertumbuh, dia akan sama dengan pohon yang lain. Jadi kata itu berbicara tentang nanti dia bertumbuh, dia akan besar sama seperti pohon yang lain. Jadi dia harus bertumbuh. Kemudian dia akan menjadi lebih besar daripada sayur-sayuran yang lain, biji sawi itu. Dan dia akan menjadi pohon dan burung-burung akan bersarang di atasnya. Pertama firman itu kita baca, kita renungkan sebelum kita mengalami pertumbuhan, kita akan selalu kelihatan kayak kalah. Tidak ada kemenangan, bahkan sama sekali kadang tidak ada kemenangan. Kita malah sering minta pertolongan Tuhan. Kita mengimani supaya tidak kena penyakit, malah kita kena. Kita menantang sesuatu tentang virus-virus corona atau apapun, malah kita kena dan kita menjadi takut. Padahal kita perlu tahu bahwa apapun yang mendatangi, mengintimidasi, bahkan menyakiti kita, bahkan sekalipun Anda sudah beriman terus Anda kena COVID, contoh, Anda tidak perlu takut bahwa iman itu selalu tidak akan membunuh Anda. Yang ditakutkan ketika Anda duduk di gereja, di rumah, dengar firman, tapi Anda tidak pernah punya iman. Nah itu pasti Anda akan mati. Makanya selalu saya bilang apa? Anda harus punya persekutuan dengan Tuhan, supaya minimal ada seseorang yang menjaga engkau, yaitu malaikatmu sendiri, seperti kata firman Tuhan. Bahwa setiap anak-anak kecil itu, anak-anak Tuhan itu mempunyai satu malaikat yang berjaga atas engkau, sehingga engkau tidak perlu mati. Iman itu walaupun dia lemah, dia tidak akan membunuh engkau. Dia tidak akan membunuh engkau, dia tidak akan membiarkan kau mati. Sekalipun kau sakit separah apapun, kau tidak akan mati. Semakin kau tidak memahami firman dan kau tidak kuat, kau akan semakin takut. Itu tanda bahwa kau bukan orang beriman. Lihat kekurangan mulut bicara. Ya, Anda kalau bangun sesuatu atau Anda bikin sesuatu, Anda bisa tutup Anda punya mulut toh untuk tidak berkata-kata. Itu baik. Ya. Itu baik. Tidak belajar prinsip iman bahwa sering kita itu yang membunuh kita punya pekerjaan Tuhan, karena kita bicara. Begitu. Nah, kita tidak pernah sembuh-sembuh karena kita terus bicara. Kau mau sakit kah, kau mau apa? Kau tidak usah bicara-bicara. Bicaralah ke Tuhan. Bicara yang sopan. Tapi memang iman begitu. Ketika kau lempar di tanah dia belum bertumbuh tuh, dia akan selalu terlihat tersakiti, dikalahkan, diikat, dibelenggu oleh keadaan.
Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau dia bertumbuh, dia akan jadi sama seperti pohon sayur-sayuran yang lain. Dan kemudian dia akan menjadi pohon yang besar, lebih daripada sayuran yang lain. Belajar tentang iman itu adalah hal yang paling rumit. Ya. Itu sangat rumit. Dan itu penuh ketakutan dan banyak perkara. Dan karena itu kita harus fokus dan tekun, tidak bisa main-main. Ya. Orang yang tidak menyerah itu dia akan terus memperoleh kemenangan. Nah, kalau kita sakit ya sakit, tapi kita tetap harus percaya ke Tuhan. Lihat itu Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Waktu mereka disuruh menyembah patung itu, mereka bilang apa? Sekalipun kami mati dan Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Itu yang benar, yang namanya iman seperti itu. Tuhan mau tolong saya atau tidak, saya akan percaya dia. Itu namanya iman. Iman itu bukan berarti karena selalu Tuhan tolong saya, jadi saya percaya. Sekalipun dia tidak tolong saya tetap percaya. Yang kita tahu pasti bahwa Allah kita selalu menolong kita. Makanya itu Ayub waktu diserang, dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apakah kau hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang tidak baik kau tidak mau terima? Iman itu tidak hanya berbicara tentang kau terima selalu. Kalau hari ini kau mengalami sesuatu yang buruk, kau sudah lihat begitu banyak orang sakit yang parah-parah sembuh. Berjalan dengan iman itu tidak selalu kita mengalami keadaan baik. Tapi kalau kita sudah bisa lewati, Abraham disebut bapak segala orang percaya bukan karena berkat kekayaan yang dia punya, bukan itu. Tapi ketika Tuhan menahan dia memperoleh anak, turunan itu yang membuat dia disebut bapak segala orang percaya. Belajar itu jangan pikiran picik. Tahu pikiran picik? Cuma mementingkan diri sendiri. Ya. Kalau tidak sadar bicara sungut-sungut sudah jadi mengeluh jadi bersungut-sungut. Tapi tidak sadar. Supaya iman kita yang bertumbuh, bukan kita punya daging, kita punya ego terus yang bertumbuh. Kita mesti belajar bahwa Tuhan Yesus selalu bilang begini, berdoa itu jangan bertele-tele, artinya jangan panjang lebar penuh tikungan. Ya. Jangan panjang lebar dan penuh tikungan. Sebelum kau berdoa Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti juga tidak berdoa. Artinya bicara saja dan percaya. Itu maksudnya begitu. Ada orang banyak bicara morat-marit sana sini, tapi tidak percaya. Habis dia berdoa, habis juga percayanya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus lebih baik kau bicara sedikit. Kau tahu bahwa Tuhan itu sebelum kau bicara dia tahu. Jadi sekalipun kau bicara sedikit, yang penting kau percaya. Tidak masalah kalau kita itu pendua syafaat, kita mau berbicara seperti Abraham. Kalau ada sekian, ada sekian, ada sekian. Perlu bicara. Namanya negosiasi itu pasti ada bicara. Tapi kalau permintaan-permintaan tertentu yang kalau kita bicara banyak kita bisa percaya, puji Tuhan. Kalau kau bicara sedikit kau percaya juga sama. Nah begitu. Jadi bukan berarti banyak bicara kemudian selesai berdoa juga habis dia punya percaya. Kita sebagai orang beriman, apapun yang kau hadapi percayalah bahwa Tuhan tuh melihat. Jangan gara-gara sedikit kesakitan, kekurangan, kita seperti rasa Tuhan tuh hilang-hilang gitu. Kalau kau bimbang, berbicara dengan Tuhan. Dengar, menganggap dan tahu bahwa dia itu ada. Kelihatan walaupun tidak kelihatan. Itu yang namanya percaya. Kata percaya itu bukan berarti karena kau tahu dia ada kemudian semuanya baik. Percaya itu selalu diuji dengan apa? Kekurangan. Kau bangun rumah terus kurang, dilihat dari kau punya mulut bicara-bicara kan tidak? Tinggal menggerutu terus, hati tinggal susah terus, jangan membangun, tidak usah membangun.
kata percaya itu atau iman itu selalu diuji. Diuji dengan keadaan yang bergelombang tapi hati tidak. Keadaan yang bergelombang tapi hati tidak. Kata percaya itu seperti kapal di laut yang buang jangkar, terus dia terapung, diombang-ambingkan ke sana kemari, tapi dia tidak pernah tenggelam. Itu kata percaya. Kita naik sampan, kemudian perahu longboat atau speedboat di laut, ombak, gelombang laut, tapi speedboat itu tetap ada di permukaan, tidak tenggelam. Itu dibilang percaya. Percuma kalau kau bilang kau percaya dalam keadaan baik. Semua orang juga bisa. Kalau percaya terus Tuhan datangkan uang begitu banyak, Tuhan datangkan kerjakan kesembuhan, itu semua gampang. Itu semua orang juga bisa percaya seperti itu. Tapi kelihatan orang itu bimbang dan tidak percaya itu. Kelihatan ketika dia mengerjakan sesuatu uang mulai habis. Tenang-tenang saja. Karena percaya itu memang harus diuji dengan gelombang-gelombang dan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Sampai suatu waktu kau bisa tenang. Anda lihat nelayan di laut. Kalau Anda belum pernah ke laut, coba naik perahu. Pasti kau setengah mati. Kau pasti rasa mau mati di laut. Tapi nelayan-nelayan, ombak besar mereka bilang kecil. Kita ombak kecil kita bilang besar. Makanya perbiasakan diri iman kita tuh dengan gelombang-gelombang yang kita lewati. Lalu berbuatlah sesuatu. Ada amin? Ada amin? Bilang sekali lagi ya. Iman itu bukan digunakan di dalam keadaan yang teduh. Bilang. Tapi di dalam keadaan yang bergelombang. Badai. Angin kencang. Situasi sulit. Kita bertumbuh untuk itu. Kalau saya harus terhindar dari COVID, puji Tuhan. Kalau saya harus kena, puji Tuhan. Karena ada COVID, tidak ada COVID, Tuhan ada. Kecuali Tuhan lari. Satu-satunya orang yang ditinggalkan Tuhan, hanya satu perkara, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan alam, Bapa di surga meninggalkan dia. Dia bilang, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Sama dengan kita, ketika kau berbuat dosa, Tuhan akan meninggalkan engkau. Tapi ketika selama kita punya iman, kita punya percaya, badai keadaan apapun tidak bisa membuat Tuhan meninggalkan kita. Yang bisa membuat Tuhan meninggalkan kita hanya dosa. Badai keadaan sulit, kekurangan tidak bisa membuat Tuhan meninggalkan kita. Tidak mungkin itu. Banyak orang salah mengerti, salah berpikir tentang Tuhan. Makanya itu rajin-rajin bertumbuh, karena kalau nanti suatu waktu kita menghadapi situasi yang berat yang kita harus hadapi, kita justru malah menghindar. Kadang-kadang ketika kita bertumbuh di suatu sisi, ketika kita mau mengalami terobosan iman dalam tingkatan lebih tinggi, kadang-kadang di situ kita menyerah. Kadang-kadang di situ kita menjadi lemah. Kenapa? Karena tanjakan iman di situasi tanjakan yang tinggi itu sering membuat orang kewalahan karena tidak mengerti. Tapi kalau kita mengerti menjadi seorang murid yang belajar, kita tahu bahwa pelajaran ini sudah akhir semester dan kita akan pindah ke semester berikutnya. Sering kita tidak mengerti, tidak memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di semester ini untuk dilewati menjadi orang-orang yang akan jadi sarjana. Tapi malah kita keluar dari apa yang Tuhan ajar. Saat itu begitu berat pelajaran, sesuatu lebih berat. Sering saya bilang di tanjakan ini akan ada banyak suara-suara yang mengganggu Anda. Jalan terus, jangan pusing. Jangan pusing dengan orang-orang yang tidak bertumbuh, yang tidak rohani, tidak pergi gereja lalu bicara. Jangan pernah pusing dengan mereka. Mereka itu cuma anak kecil yang ada di pinggir jalan. Jalani terus. Kalau ada orang bilang, kenapa kau bicara iman, kenapa tidak bicara kasih? Saya kasih tahu kau, ya. Iman, pengharapan, dan kasih itu di posisi yang sama. Kalau kau mau bicara kasih, nanti kau tidak sadar, kau harus disalibkan. Kau menyerahkan kau punya diri, kau akan tahu apa itu kasih. Kasih itu sejenis dengan iman, yang dalam. Kalau kau cuma bikin kasih-kasih pura-pura, kasih-kasih biasa di pinggir jalan, itu kasih yang pura-pura itu belum teruji. Sama iman juga begitu. Jangan
jangan bicara barang-barang itu. Sebab segala sesuatu yang berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih itu berbicara tentang sesuatu yang roh, yang ilahi, yang berada di tingkatan yang dalam. Bahkan kalau pelajaran-pelajaran yang kita terima terlalu dangkal, itu sulit membawa kita untuk ke surga. Karena sedikit penderitaan, kita akan mengeluh. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Kayaknya belajar baik-baik. Ada amin? Belajar. Kalau kau mau bangun sesuatu dengan iman, jaga mulutmu, jaga pikiranmu, teruslah berdoa. Sudah kan saya bilang sama Anda bahwa kalau Anda mau jadi orang yang benar hidup oleh iman, Anda tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sebab segala pertolongan itu ilahi, bukan dengan kekuatan manusia. Tunggui Dia. Begitu ya.